Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Anuri Fametariani. Saya berasal dari kelas STR Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 2A. Baik, pada kesempatan kali ini Anuri akan membahas nih 3 poin penting. Yang pertama, yaitu Anuri akan membahas tentang fenomena gejala gangguan jiwa yang ada di Indonesia. Yang kedua, Anuri akan membahas tentang pengertian apa sih yang namanya gangguan jiwa, kesehatan jiwa, menurut WHO dan juga menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia. Yang ketiga, Anuri akan membahas apa saja peran-peran perawat dalam kesehatan jiwa. Baik, itulah 3 poin yang akan Anuri bahas pada video selanjutnya. Hai, baiklah, kembali lagi di sini. Poin pertama yang Anuri akan jelaskan yaitu mengenai tentang fenomena gangguan jiwa yang ada di Indonesia sendiri. Gangguan jiwa adalah salah satu nih masalah kesehatan yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Gangguan jiwa tidak hanya mempengaruhi kondisi psikologis seseorang, tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik, kesehatan mental, hubungan sosial, produktivitas, serta kualitas hidup seseorang, individu, dan juga keluarganya. Di Indonesia sendiri, kasus gangguan mental seperti depresi, kecemasan, stres, dan gangguan jiwa berat seperti skizofrenia itu masih cukup tinggi. Selain itu, masih terdapat berbagai permasalahan seperti stigma dan juga diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa atau yang kita sebut dengan ODGJ. Banyak masyarakat yang masih menganggap gangguan jiwa itu sebagai aib atau hal sepele dan hal-hal mistis, sehingga penderita itu sering terlambat untuk mendapatkan pertolongan medis. Fenomena lainnya itu masih banyak ditemukan seperti praktik pemasungan. Nah, pemasungan yang ada di beberapa daerah, contohnya ada di Jawa. Akibatnya, kekurangannya pengetahuan keluarga, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, dan juga kondisi ekonomi. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan jiwa seperti psikiater, psikolog, dan juga perawat masih belum merata di Indonesia. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, konflik keluarga, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, serta perubahan gaya hidup seseorang itu juga turut meningkatkan risiko terjadinya gangguan jiwa. Oleh karena itu, diperlukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki kesehatan jiwa yang optimal. Selanjutnya, poin yang kedua. Baik, di sini Anuri akan membahas mengenai pengertian dari kesehatan jiwa. Menurut kalian apa sih pengertian dari kesehatan jiwa? Baik, di sini Anuri akan menjelaskan apa itu pengertian kesehatan jiwa menurut WHO dan juga menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia. Menurut WHO sendiri, kesehatan jiwa adalah suatu keadaan kesejahteraan mental yang memungkinkan seseorang mampu mengatasi tekanan hidup, menyadari potensi dirinya sendiri, belajar dan bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi, kesehatan jiwa itu bukan hanya seseorang yang tidak mengalami gangguan jiwa, guys. Jadi, tetapi juga mampu menjalankan fungsi kehidupan secara optimal. Baik, selanjutnya yaitu kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan jiwa merupakan kondisi ketika seseorang berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga mampu menyadari kemampuan dirinya mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelumnya juga dijelaskan nih di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa sendiri yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu, aman, dan bebas dari diskriminasi. Baik, selanjutnya poin yang terakhir yaitu poin yang ketiga. Di sini Anuri akan membahas peran perawat dalam kesehatan jiwa. Yang pertama yaitu perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan. Apa sih itu? Oke, di sini Anuri akan menjelaskan. Di sini perawat yaitu melakukan pengkajian, menetapkan diagnosis keperawatan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi nih asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa. Yang kedua, perawat itu sebagai edukator atau edukasi. Di sini memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga mengenai penyakit, pengobatan, dan cara mengelola stres serta pentingnya kepatuhan minum obat untuk mencegah kekambuhan. Yang ketiga, perawat sendiri sebagai konselor, yaitu membantu pasien
yaitu membantu pasien mengungkapkan perasaan, memberikan dukungan emosional, serta membantu menemukan cara menghadapi masalah yang dialami. Yang keempat, perawat sebagai advokat, di mana yaitu melindungi hak-hak pasien, mengurangi stigma dan diskriminasi, serta memastikan pasien memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Yang kelima, perawat sebagai kolaborator. Di sini, perawat yaitu bekerja sama dengan dokter, psikolog, dan pekerja sosial, serta tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan yang komprehensif. Selain itu, perawat juga berperan sebagai koordinator, peneliti, dan promotor kesehatan, yaitu mengkoordinator atau mengkoordinasikan pelayanan kesehatan jiwa, mengembangkan praktik keperawatan berbasis bukti, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari 3 poin yang saya sampaikan tadi. Kesimpulannya adalah, gangguan jiwa masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang memerlukan perhatian serius di Indonesia. Kesehatan jiwa merupakan kondisi kesejahteraan mental yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan secara produktif dan berkontribusi kepada masyarakat. Dalam mewujudkan kesehatan jiwa yang optimal, maka peran perawat itu memiliki peran yang sangat penting sebagai pemberi asuhan, edukator, konselor, advokat, dan koordinator serta penelitian dan promosi kesehatan. Baik, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada kalian semua dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya.